Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan malam hari ini menjelang pagi, yaitu kita bisa bertemu untuk membahas di bulan Ramadan yang keempat ini tentang dahsyatnya bersedekah di bulan suci Ramadan. Kesempatan kali ini kami mencoba membahas terkait tentang dahsyatnya sedekah di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembahasan yang hari keempat untuk bulan puasa 1443 Hijriah ini semoga bermanfaat dan kita saling mengingatkan untuk kita semuanya, khususnya umat muslim dan umumnya untuk yang mendengarkan. Kedatangan di bulan suci Ramadan setiap tahunnya tak henti-hentinya menjadi penghibur hati, penggembira hati setiap orang-orang muslim atau orang-orang mukmin. Bagaimana tidak, kita tahu beribu keutamaan ditawarkan di bulan puasa ini. Pahala diobral ibaratnya. Ampunan Allah bertebaran memenuhi setiap ruang waktu. Seorang yang menyadari kekurangan bekal yang dimiliki untuk menghadapi hari perhitungan kelak nanti, tak ada rasa kecuali kesenangan menyambut bulan Ramadan. Yang menyadari betapa dosa yang ada pada diri kita, tidak ada rasa kecuali bahagia akan datangnya dengan bulan Ramadan. Salah satu pintu yang membuka oleh Allah untuk meraih keuntungan besar dari bulan Ramadan adalah melalui sedekah. Sedekah. Jadi sedekah, Islam sering mengajarkan, yaitu menganjurkan umatnya untuk banyak-banyaklah bersedekah. Atau hari-hari biasa orangnya dermawan, jangan pelit. Jadi mukmin yang sejati adalah orang yang dermawan. Dan bulan Ramadan amalan ini menjadi lebih dianjurkan lagi, dan sepatutnya akhlak seorang muslim yaitu dermawan, suka memberi, jangan suka minta tapi memberi. Allah dan Rasulnya memerintahkan bahwa memberi contoh kepada umat Islam untuk menjadi orang yang dermawan serta pemurah senyum, pemurah harta, pemurah memberi sesuatu. Bahwa kedermawanan adalah salah satu sifat Allah Ta'ala. Seperti dalam hadis, sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha memberi. Ia mencintai kedermawanan serta akhlak yang mulia. Ia membenci akhlak yang buruk. Itu dalam hadis kita pernah membaca dan mendengarkan, yaitu Allah maha pemberi. Dari pengetahuan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pelit dan bakhil
adalah akhlak yang buruk. Tentunya yang dermawan itu adalah yang baik. Bukanlah akhlak seorang mukmin atau seorang muslim yang sejati. Begitu juga sifat meminta-minta itu tidak ciri orang mukmin atau orang muslim. Yaitu akhlak yang sejati orang muslim adalah orang yang dermawan. Dunia ini ada 4 jenis yang kita gambarkan. Yang pertama, hamba yang diberikan rezeki oleh Allah serta kepahaman terhadap ilmu agama. Ia bertakwa kepada Allah dalam menggunakan hartanya dan ia gunakan untuk menyambung silaturahim. Dan ia menyadari terdapat hak Allah pada hartanya itu. Maka inilah kedudukannya hamba yang paling baik. Keutamaan sedekah itu apa sih sebenarnya? Jadi keutamaan sedekah, Allah Subhanahu wa taala benar-benar memuliakan orang-orang yang bersedekah. Ia menjanjikan banyak keutamaan dan balasan yang menakjubkan bagi orang-orang yang gemar sedekah atau memberi. Terdapat imbalan-imbalan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya keutamaan bersedekah yaitu diampuni dosa-dosanya. Dengan sedekah tentu saja harus disertai taubat atas dosa tersebut. Bukan hanya sedekah saja, tapi dengan sedekah dosa-dosanya diampuni dan juga harus bertaubat atas perbuatan dosa yang dilakukan. Tidak sebagaimana yang dilakukan sebagian orang, sengaja bermaksiat seperti ngambil barang orang, memakan uang riba, atau dikenal juga rentenir, mencuri, berbuat curang, atau mengambil haknya anak yatim. Dan sebelum melakukan hal ini sudah merencanakan untuk bersedekah. Setelahnya agar impas, tidak ada dosa. Jadi itu yang demikian ini tidak dibenarkan oleh Allah. Ya, nanti saya ngambil, saya korupsi, tapi nanti akan saya sedekahkan. Yang demikian ini sebenarnya tidak termasuk diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah dermawan juga ya, korupsi ngambil barang orang juga ya, itu biar impas, ya, itu percuma. Jadi tidak dibenarkan karena termasuk dalam makar kepada Allah, sebut perbuatan seperti itu yang merupakan dosa besar. Seperti Allah telah berfirman yang artinya, maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah? Tiada yang merasa aman dan azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Jadi orang yang bersedekah akan mendapatkan naungan di hari akhir. Kalau orang yang suka bersedekah itu akan mendapat bimbingan, perlindungan dan naungan dari pada hari akhir nanti. Manusia yang mendapatkan naungan di suatu hari nanti kelak, salah satunya jenis manusia yang mendapatkan yaitu orang-orang yang sedekah, memberi keberkahan
pada harta benda yang dimiliki. Kita mempunyai penghasilan sedikit, ya berapa hak orang lain yang harus kita sedekahkan? Tidak hanya semerta-merta semuanya milik kita, pendapatan apapun. Jadi apa yang dimaksud harta tidak akan berkurang? Kelihatannya berkurang. Dari 1 juta, sedekahkan 100.000. Kelihatannya berkurang. Tapi insya Allah dahsyatnya dengan sedekah akan dilipat gandakan pahala-pahalanya. Dan itu merupakan kekayaan di kemudian hari. Bahwa yang dimaksud mencakup pahala yang akan diambil nanti di kemudian hari dan akan dikembalikan. Merupakan itulah yang dimiliki kita sebenarnya. Jadi kalau kata orang, ini rumah saya, rumah kita, itu mobil saya, mobil kita, itu adalah hanya sementara. Tapi yang sifatnya yang kekal adalah harta yang diberikan sedekah kepada orang. Itulah merupakan kekayaan kita yang hakiki. Jadi sedekah akan menjadi bukti keimanan seseorang. Sedekah merupakan bukti keimanan seseorang. Dan kebenaran iman. Oleh karena itu sedekah dinamakan demikian. Kenapa? Karena merupakan bukti dari kebenaran imannya itu. Orang yang bersedekah merasakan dada yang lapang atau lapang dada dan hati yang bahagia. Kalau yang suka sedekah biasanya bahagia, untuk semangat sebagai menambahkan imun dalam kehidupan, menggapai cita-cita dan bekerja. Jadi pahala sedekah terus berkembang menjadi impian kita semuanya bagi orang-orang yang mengetahui dan yang mendapatkan ridho, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala sedekah walaupun hanya sedikit, itu pun akan terus berkembang pahalanya hingga menjadi besar. Oleh karena itu boleh iri kepada orang yang dermawan. Iri atau hasad adalah akhlak yang tercela. Namun iri kepada orang yang suka bersedekah, ingin menyaingi kedermawanannya dia, ini adalah akhlak yang terpuji di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti firman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya tidak boleh hasad kecuali pada 2 orang. Seseorang yang diberikan harta oleh Allah, kemudian ia belanjakan di jalan yang hak atau di jalan Allah. Dan seseorang yang diberikan oleh Allah ilmu dan ia mengamalkannya dan mengajarkannya. Kedermawanan Rasulullah di bulan Ramadan, Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri toladan terbaik bagi kita, beliau adalah orang yang paling dermawan. Dan kedermawanan beliau lebih dahsyat lagi di bulan Ramadan. Seperti kisah oleh Ibnu Abbas bahwa radhiyallahu an Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan.
Dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan saat beliau bertemu Jibril. Jibril menemuinya setiap malam untuk mengajarkan Al-Quran. Dan kedermawanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi angin yang berhembus. Dari hadis di atas atau pengertiannya, Rasulullah SAW pada dermawannya adalah seorang yang sangat dermawan. Oleh karena itu kita sebagai hambanya mudah-mudahan tergolong orang-orang yang dermawan, orang-orang yang berdermawan. Dahsyatnya sedekah di bulan Ramadan salah satunya sebab Rasulullah SAW juga memerintahkan. Mungkin itu yang dapat kita bahas dan pengetahuan mengingatkan kita untuk saling memberi, bersedekah, untuk berbagi jika kelebihan rezeki atau ada rezekinya yang kita dapat. Baik itu sedekah yang berupa harta, ilmu yang bermanfaat. Jika orang yang diberi hidangan puasa misalnya saat ini, kita juga memberikan lebih dari satu minuman atau makanan, nanti akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang dermawan, dan mudah-mudahan kita adalah berlapang dada, hati terbuka untuk saling mohon maaf dan saling memberikan jika itu kita punya. Baik punya harta, baik punya ilmu, baik punya pengetahuan, tentunya ilmu yang bermanfaat untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Usikum wa nafsi bi kitabullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.